Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya sungguh percaya Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kami masih bisa kembali dalam keadaan yang sehat untuk memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat-Mu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Dia adalah Allah kita yang setia. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia, yang selalu mengerti setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sungguh Allah yang setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Dia mengerti bahasa setiap tetesan air mata kita, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus setia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Setiap kita punya masalah, mungkin hari-hari ini sulit bagi kita untuk kita jalani Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa setiap beban berat kita, Dia pikul bagi kita. Dia menolong kita untuk melewati hari-hari kita. Mari kita terus menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku cari baru. Mari berseru, katakan Yesus, 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 Tuhan. Pujian ini sekali lagi. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Mari berseru, katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami meninggikan Engkau, tinggikan, agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus,
tadi mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus kemudian katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Memulai ibadah kami, kiranya Engkau Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai dengan selesai ibadah kami ya Tuhan. Dan kami saat ini siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari katakan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena hanya bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan mendapatkan kedamaian itu. Sekalipun mungkin kami berada dalam lembah kekelaman, kalau kami bersama Engkau, kami pasti aman ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Itu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi angkat pujian ini. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami yang mendengarkan urapi juga ya Tuhan. Kami berdoa dan kami siap menyambut kebenaran firman dengan penuh sukacita. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat tahun baru saya ucapkan kepada kita semuanya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan damai sejahtera daripada Allah. Pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang bertema ketika berada dalam keadaan yang tidak aman. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menunjukkan ada dua foto gambar binatang. Coba Bapak Ibu tebak ini kira-kira binatang apa ya. Ini yang pertama. Ada yang tahu? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini namanya binatang landak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, binatang landak ini cukup unik ya. Kenapa? Karena binatang landak ini dia punya satu sistem pertahanan ketika menghadapi sebuah ancaman begitu ya. Ketika ada ancaman datang, itu landaknya itu atau duri-durinya itu tiba-tiba langsung naik ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ada ancaman, ada binatang buas seperti harimau atau macan tutul. Nah, dia langsung punya sistem pertahanan itu keluar seperti itu ya. Itu landak ya. Nah, ini binatang yang kedua ya, binatang yang kedua. Binatang yang kedua ini namanya adalah apa? Kura-kura ya. Sama halnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kura-kura ini merasa terancam, dia akan masuk ke dalam cangkangnya seperti itu ya. Seperti ada gambar di sini ya. Dikatakan di dalam Kompas ya, itu Kompas TV, itu buaya itu tidak bisa memecahkan cangkang daripada kura-kura itu karena saking besarnya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Bagaimana seandainya ketika Bapak Ibu Saudara mengalami satu situasi atau berada dalam satu situasi yang tidak aman? Bagaimana reaksi Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita semuanya tentunya mengalami yang namanya satu situasi yang tidak aman ya, di mana kita berhadapan dengan satu virus corona COVID-19 ya. Kita berhadapan dengan satu penyakit yang sangat menakutkan ya. 1 minggu yang lalu nenek saya dari mama saya itu dipanggil Tuhan meninggal oleh karena sakit COVID ya, dan tidak bisa menguburkan seperti biasa, langsung diantar oleh rumah sakit ke kuburan Bapak Ibu Saudara. Tentunya ini sangat menambah duka yang mendalam kepada kami sekeluarga ya. Dan ada banyak orang juga kita temui yang sedang terpapar sakit ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan oleh karena COVID ini juga banyak orang mengalami situasi ekonomi yang memburuk ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, tabungan mulai menipis ya, terjepit hutang ya, dan banyak pengusaha-pengusaha itu kehilangan banyak harta mereka Bapak Ibu Saudara. Dan terlebih lagi buat anak-anak ya, anak-anak itu mengalami kesusahan dalam belajar. Nah, saya percaya juga Bapak Ibu di dalam beribadah juga mengalami yang namanya gangguan. Selama ini Bapak Ibu lebih aman, lebih nyaman untuk datang ke gereja. Tetapi saat ini kita tidak lagi seperti dulu ya. Pada umumnya kita ibadah online ya, dari rumah bersama dengan keluarga. Dan juga kalaupun kita ada ibadah onsite, itu kita tidak bersama-sama semuanya berkumpul, dan kita harus menggunakan protokol-protokol yang ada, tidak seperti dahulu. Pasti suasana-suasana ini atau situasi ini membuat kita tidak aman ya. Kita merasa terancam, kita merasa terganggu, kita takut, kita khawatir, kita sedih, dan kita bahkan berduka cita Bapak Ibu Saudara. Belum lagi beberapa waktu yang lalu kita kaget dengan satu berita di mana ada satu pesawat Sriwijaya jatuh ya, dan ini cukup memberikan satu duka yang mendalam bagi banyak saudara-saudara kita. Nah, saya percaya waktu kita menghadapi semua situasi-situasi ini Bapak Ibu Saudara, pasti kita semuanya bergumul ya. Dan satu pertanyaan yang penting juga yang perlu kita renungkan adalah bagaimana keadaan iman kita pada saat ini? Bagaimana keadaan iman Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini? Apakah kita masih memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Kristus? Atau mungkin iman kita sudah mulai terganggu, kita sudah mulai jauh dari Tuhan, persekutuan kita mulai jauh daripada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita hari ini mau belajar bagaimana kita menghadapi semua situasi-situasi yang tidak mengenakan ini. Dan kita mau belajar dari keadaan yang pernah juga terjadi di jemaat di Asia Kecil.
Bapak Ibu, kita mau belajar dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, di mana jemaat-jemaat ini juga mengalami pergumulan-pergumulan, ya, walaupun pergumulannya berbeda, tetapi mereka juga mengalami pergumulan. Dan kita mau belajar apa yang menjadi nasihat daripada Rasul Petrus kepada jemaat di daerah sekitar Asia Kecil. Kita akan buka bersama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membaca tulisan ini? Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam teks ini kita belajar bahwa surat ini dituliskan oleh Rasul Petrus, yang adalah salah satu murid dari Yesus, yang pernah hidup dan tinggal bersama-sama dengan Yesus, yang pernah bergumul bersama-sama dengan Yesus, yang pernah menyangkal Yesus dan bahkan kembali melayani Yesus sampai akhir hidupnya. Dia mati di salib terbalik. Dia tetap setia, dia tetap memegang imannya. Dan oleh karena itu dia memberikan satu nasihat. Dia mendengar kabar dari Pontus, dia mendengar kabar dari Galatia, dia mendengar kabar dari Asia Kecil, daerah Asia Kecil Bapak Ibu Saudara, bahwa di sana terjadi penganiayaan yang besar kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Mereka yang bertobat pada peristiwa Pentakosta, mereka kembali ke daerah Asia Kecil, dan di sana mereka mengalami penganiayaan Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang perantau. Mereka adalah orang-orang pendatang yang datang ke daerah Asia Kecil itu jauh dari kampung halaman mereka. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua di Batam ini kebanyakan adalah orang-orang perantau. Kita datang dari Medan, kita datang dari Nias, kita datang dari Jawa, kita datang dari Papua, kita datang dari Sulawesi. Kita berkumpul di Batam ini sebagai orang-orang perantau. Dan kita adalah orang-orang percaya. Dan mereka, orang-orang yang ada di sana itu, mengalami penganiayaan yang besar.
Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Namun ada satu persoalan di mana mereka dianiaya oleh berbagai-bagai pencobaan. Seperti yang kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-6. Pencobaan apa yang mereka alami? Pencobaan yang paling utama yang mereka alami adalah pencobaan untuk menjadi orang Kristen. Mereka mengalami kesulitan untuk menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka hidup pada zaman pemerintahan Roma. Yang menguasai daerah itu adalah bangsa Roma. Kita tahu bahwa bangsa Roma adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka memiliki banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan iman Kristiani. Dan mereka semua bergumul dengan kebijakan-kebijakan itu. Dan kita tahu bahwa Kaisar Roma, ya, mereka mewajibkan semua orang untuk menyembah kepada Kaisar. Dan tentunya ini menjadi satu pergumulan bagi mereka. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, mereka sudah pasti tidak bisa dengan bebas beribadah. Belum lagi tantangan-tantangan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka mengalami semua pergumulan-pergumulan ini Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya Bapak Ibu, ini bisa menggoncangkan iman kepercayaan mereka kepada Yesus. Dan bisa saja mereka kembali kepada kepercayaan yang lama. Atau mereka mengikut kepada Allah-Allah yang lain. Nah, oleh karena Rasul Petrus mendengar situasi ini, Rasul Petrus menuliskan surat kepada mereka. Dan di dalam suratnya itu kita baru saja baca tadi Bapak Ibu Saudara. Ada satu harapan daripada Petrus, ada satu doa daripada Petrus di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yakni, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, kenapa Petrus berdoa supaya mereka dipenuhi dengan damai sejahtera? Kenapa Petrus berdoa supaya mereka berlimpah-limpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera? Karena mungkin pada saat itu mereka dalam satu keadaan yang sulit. Mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka bimbang. Sama seperti kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak aman ini, di tengah-tengah situasi yang membahayakan ini, di tengah situasi yang tidak mengenakkan ini Bapak Ibu Saudara, pastinya ada di antara kita yang mengalami yang namanya kegalauan, ya, dalam bahasa kininya, ya, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Dan kita perlu yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena hari-hari hati kita ini, pikiran kita ini dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dan seringkali ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Dan jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita harus dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Kalau kita terus-menerus dikuasai oleh pikiran negatif, kekhawatiran, persoalan dan pergumulan, maka kita bisa jadi sakit. Bahkan kita bisa meninggalkan iman kita. Nah, doa Petrus supaya mereka dipenuhi berlipat ganda dengan apa? Dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kenapa? Karena pada saat damai sejahtera Allah memenuhi kita, maka secara otomatis ketakutan dan kekhawatiran itu menghilang dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita berada dalam keadaan yang tidak aman? Ya. Pertama, catat ini dan ingat ini Bapak Ibu Saudara. Dan katakan ini kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama, pujilah Tuhan dengan mengingat segala perbuatannya dalam hidup kita. Sekali lagi, pujilah Tuhan dengan mengingat segala perbuatannya dalam hidup kita. Mari kita melihat kembali di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.
kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Kemarin Bapak Ibu Saudara-saudara, di awal tahun kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Sarah, bagaimana kita harus hidup di dalam pengharapan, ya, pengharapan kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan sudah memberikan kita satu pengharapan, ya, pengharapan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, yang telah apa? Yang telah menyelamatkan hidup kita dan saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang perlu kita takutkan? Hidupnya Dia berikan bagi engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara. Maka percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita. Tetap ada di dalam kita. Di tahun 2021 ini, kita hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan, berharap kepada Yesus. Dan kita ingat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam hati dan pikiran kita. Waktu kita memuji Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan saya dan saudara. Dan pasti Dia akan menyertai kita sampai akhirnya. Ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada satu berkat yang kita terima ketika kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan bertobat dan mengikut Dia, yakni kehidupan kekal. Tadinya kita hidup di dalam dosa, upah dosa adalah maut, kita harus binasa. Tetapi karena kita menerima Yesus dan percaya kepadanya, ada upah yang menantikan kita, yakni kehidupan kekal di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Satu kata yang penting sekali di dalam surat Petrus ini adalah perantau, Bapak Ibu Saudara. Petrus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah perantau. Perantau itu, ya, dia mengingatkan kita hanya sementara di dunia ini. Tempat kita yang sesungguhnya nanti adalah di sorga sana. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia memberikan kasih karunia. Jadi Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat di daerah Asia Kecil bahwa ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingatlah akan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana Dia menyertai kita sekalian. Dan oleh karena itu kita memuji Dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Atau mungkin Bapak Ibu punya hal yang lain yang lebih berharga. Apa yang paling berharga bagi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya mungkin ada yang mengatakan, oh saya yang paling berharga di dunia ini adalah ketika saya memiliki harta dan kekayaan. Ketika saya memiliki uang yang banyak. Ketika saya memiliki rumah yang besar atau yang banyak. Ketika saya memiliki mobil yang banyak. Ketika saya memiliki motor yang banyak, ketika saya memiliki tanah yang luas, itulah yang paling berharga, itulah yang paling saya cari-cari selama saya ada di dunia ini. Dan itu yang membuat saya berbahagia. Atau mungkin apakah Bapak Ibu, mungkin tidak harta dan kekayaan yang paling Bapak Ibu cari-cari. Atau mungkin yang paling berharga Bapak Ibu adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah tahta, sebuah kedudukan, sebuah jabatan. Di mana Bapak Ibu merindukan bahwa Bapak Ibu itu dihormati. Bapak Ibu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Itu yang dicari. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah punya uang, tapi Bapak Ibu masih butuh lagi hal yang lain. Butuh yang namanya dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak dihormati, Bapak Ibu rasa tidak puas. Ya. Atau mungkin hidup atau nyawa yang Bapak Ibu paling berharga. Ya Bapak Ibu tidak masalah Bapak Ibu kalau punya uang, punya kedudukan, dan Bapak Ibu memelihara hidup. Tapi ingat satu hal, bahwa yang paling berharga dalam hidup ini adalah keselamatan kita. Bagaimana kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki jabatan, kita memiliki kehormatan, atau mungkin umur yang panjang, tapi kita binasa.
kita tidak bersama-sama dengan Allah ketika kita mati nanti. Tapi kalau kita punya keselamatan, dan keselamatan itu sudah dijamin di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita percaya kepadanya dan mengikut Dia. Apalagi yang perlu kita cari Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalaupun suatu saat Bapak Ibu Saudara kita dipanggil Tuhan, entahkah mungkin ada yang terkena COVID dan lain sebagainya, tapi kita sudah memiliki sesuatu yang berharga, yakni keselamatan kita di dalam Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan dalam setiap keadaan, walaupun keadaan kita pada saat ini susah, galau, khawatir, takut, bimbang, stres, dan lain sebagainya. Ingat, selalu memuji Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia adalah sumber pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Andalkan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita bersama-sama berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini. Apapun yang terjadi di depan sana itu merupakan sebuah misteri dan kita tidak tahu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Seorang yang bernama Martin Luther mengatakan, saya pernah mencoba untuk menggenggam erat banyak hal yang saya miliki. Dan saya kehilangan semuanya. Tetapi yang saya taruh di tangan Tuhan selalu tetap saya miliki. Bapak Ibu, mari kita berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roma pasal 12 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Kita bisa memuji Dia karena kita berpengharapan kepada Dia, kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana ketika kita berada dalam keadaan yang tidak aman? Yang kedua, tetap bersukacita dan beriman dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin masalah-masalah kita berbeda satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi yang penting adalah tetap bersukacita dan tetap beriman. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu, dalam keadaan yang tidak aman sekalipun, dalam segala macam pergumulan, persoalan, pencobaan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, iman kita sedang diuji. Saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara bahwa saya ini lahir baru pada tahun 1998. Pada saat itu saya mengalami satu masalah yang besar, keluarga kami mengalami satu masalah yang besar, masalah sakit penyakit ya, orang tua saya sakit, dan juga kami mengalami
kebangkrutan di bidang ekonomi karena pada waktu itu krisis moneter. Di tengah-tengah situasi itu Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kami sekeluarga sehingga kami bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kami menerima keselamatan daripadanya. Dan setelah itu kami melewati banyak persoalan dan pergumulan. Dan ternyata semua masalah dan pergumulan itu adalah untuk memurnikan iman kami. Untuk memurnikan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan selama 22 tahun saya mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu seperti pasang surut, naik turun begitu ya. Kadang situasi, keadaan aman, tapi kadang-kadang juga penuh masalah, tantangan, dan pergumulan. Tapi yang saya lihat adalah pada waktu kami menghadapi atau waktu saya menghadapi persoalan dan pergumulan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Tuhan itu selalu memiliki maksud yang terbaik bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan seringkali itu merupakan satu ujian iman untuk memurnikan iman kita, memurnikan kepercayaan kita kepada Dia. Dan justru di dalam masalah dan pergumulan itu kami sering melihat tangan Tuhan. Kami sering melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Lewat mukjizat-mukjizat, lewat penyertaannya yang luar biasa. Ketika masalah pergumulan itu ada seperti badai yang besar, ada Tuhan di sana yang memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tetap bersuka cita dan tetap beriman kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus betul-betul mengalami kasih karunia Tuhan. Betul-betul mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Waktu dia hidup dan melayani Tuhan. Bukan tidak banyak masalah, banyak pergumulan. Dia banyak kali dipenjara. Dia banyak kali disiksa, dianiaya. Bahkan mati, dipenggal di Roma. Oleh karena pemberitaan Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tahu betul siapa dirinya. Identitasnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Dia tahu benar. Dan dia tetap bersuka cita. Dia menasihatkan kepada jemaat di Filipi, bersuka citalah senantiasa. Kenapa dia bisa bersuka cita? Karena dia tahu betul. Dia kenal betul Allah yang dia sembah. Imannya betul-betul sudah teruji. Dan saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, iman kita itu sedang diuji. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya melewati ujian demi ujian ini sehingga iman kita itu menjadi iman yang murni. Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita semuanya bergumul. Tetapi ingatlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan seperti tema kita di awal tahun Bapak Ibu Saudara. Berharap, percayalah kepada Tuhan. Seorang yang bernama Samuel Rutherford mengatakan, percayalah pada firman Allah dan kuasanya lebih dari Anda mempercayai perasaan dan pengalaman Anda sendiri. Perasaan itu menipu Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang pengalaman itu juga. Tetapi ingat bahwa firman Allah itu seperti batu karang. Ingat batu karang Anda adalah Kristus dan yang pasang surut adalah laut, bukan dia. Ini menarik sekali. Ya. Batu karang kita adalah Kristus. Kita berpegang kepada Kristus. Walaupun sebesar apapun badai persoalan yang kita hadapi, Kristus adalah jawaban bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saya menyimpulkan Bapak Ibu Saudara dari semua firman Tuhan pada pagi hari ini, yakni mungkin selama ini kita berfokus kepada masalah kita. Mungkin selama ini kita berfokus pada pergumulan, sakit, penyakit, musibah, problem, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau kita menggeserkan fokus kita kepada Dia. Sebab Dia adalah sumber pengharapan. Dia adalah Allah sumber damai sejahtera.
Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita. Percayalah kepadanya. Arahkanlah fokus Anda dari persoalanmu kepada Dia. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan marilah saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita datang kepada Tuhan karena hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Kita angkat satu pujian, kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Dan hanya di dalam Dialah kita memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Kita renungkan pujian ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat kita. Bapak Ibu sekalian kita datang kepada Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku. Seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebab bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama-sama kita katakan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Yesus, hanya Yesus jawaban haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, datang kepada Yesus pada pagi hari ini. Hanya di dalam Dia ada damai, hanya di dalam Dia ada ketenangan. Yesus adalah sumber daripada damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu saat ini punya masalah dan pergumulan, punya persoalan, punya berbagai-bagai pencobaan. Tapi ingatlah, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Rasul Petrus berdoa kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, supaya mereka dipenuhi oleh damai sejahtera di tengah-tengah penganiayaan yang mereka terima. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah damai sejahtera Allah itu memenuhi setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus itu memberikan damai di dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang berduka, Bapak Ibu yang sedang mengalami persoalan yang berat, datang kepada Yesus, andalkan Yesus, sebut nama Yesus, panggil nama Yesus, berseru kepada Yesus. Sebab Yesuslah jawaban atas setiap persoalan dan pergumulanmu. Tidak ada solusi yang lain. Arahkanlah pandanganmu kepada Yesus Tuhan kita. Arahkanlah pandanganmu kepada Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebab hanya Yesus yang sanggup memberikan damai, ketenangan, dan jawaban doa atas setiap persoalan kita. Haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang perantau di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Ingatlah, mungkin ada saudara-saudaramu, keluargamu yang saat ini sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Suatu saat kita akan bertemu dengan Dia di surga sana. Kita telah memiliki jaminan hidup yang kekal yang disediakan oleh Allah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk seluruh jemaat yang ada, supaya Tuhan menolong. Untuk bangsa ini kita berdoa, Bapa, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu situasi yang ada pada saat ini. Tuhan, tolong agar bangsa ini dipulihkan dari sakit penyakit, dari virus corona, dari kesulitan ekonomi. Jemaat yang tidak bekerja, Tuhan tolong supaya Tuhan membuka jalan atas mereka ya Tuhan. Engkau memulihkan ekonomi mereka Bapa. Saudara-saudara kami yang sedang berduka, hiburkan hati mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pemulihan dan damai sejahtera Allah turun atas seluruh jemaat, atas kami semuanya ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari angkat tangan-Mu dan arahkan pandangan-Mu kepada Bapa kita di surga. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera Allah, penyertaan Allah, kasih setia Allah menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersama-sama akan mengangkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan
tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.